Surat sudah disebar gitu ya, dan banyak tekanan pada Rektor UIN Wali Songo untuk membatalkan. Tekanan itu bahkan ada yang dari sama dosen ya. Padahal dosen itu harusnya membela kebebasan dan kemerdekaan akademik. Biarkan orang bicara, menyampaikan tesisnya, melawannya harus dengan membuat antitesis kepada Bapak Rektor UIN Wali Songo. Maju terus Pak. Kalau sudah terlanjur surat disebar terus batal, harga diri UIN akan jatuh. Pengantar undangan Pak buat Pak Haji Rhoma Irama dari daerah Rabita Alawiyah. Oh iya. Saya terima sini Pak. Pak izin saya ini ya Pak, foto ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini pada pagi hari ini alhamdulillah kedatangan dari bagian Kafin Sosial ya RA Kabupaten Malang. Beliau memberikan undangan, temanya seminar diskusi keabsahan nasabah alwi yang diadakan di Rabita Alawiyah tanggal 6/7 yang didampingi oleh Gus Arifin. Diterima, yang penting undangan sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Nah teman-teman, kali ini kita akan infokan dua hal terkait diskusi di Rabita Alawiyah dan juga diskusi di UIN Jakarta. Nah, kemarin kan sempat rame terkait video pamflet undangan yang ditujukan kepada Kiai Ima dan beberapa orang lainnya. Seperti hanya Bang Rhoma Irama, Mama Gufron dan juga Said Zulfikar, ada juga Kiai Menachem Ali. Dan sampai saat ini undangan ini masih jadi tanda tanya. Kenapa baru sekarang mau ngundang dan mengajak diskusi keabsahan nasab mereka, nasab Ba'alwi. Setelah 2 tahun tidak pernah mau melayani, bahkan diundang beberapa kali tidak pernah hadir. Sekarang ketika sekali mereka bikin undangan, bikin acara diskusi, pihak-pihak yang diundang banyak harus hadir. Kalau tidak hadir, konsekuensinya akan dicap sebagai al-kaburi. Tapi ini enggak, ini Rabita Alawiyah punya etikat baik untuk mengajak diskusi, dan menurut Rabita Alawiyah tempat yang paling bagus itu ya di Rabita Alawiyah. Seumpamanya ya begitu. Nah kalau memang mereka mempunyai etikat yang bagus, termasuk juga nanti konsekuensi kesimpulannya, apakah mereka akan terima? Apakah bisa terjamin adanya diskusi ini akan berjalan dengan lancar, tidak hanya debat kusir saja? Karena kalau kita melihat track record dari Rabita Alawiyah, track record dari RA ini kita baca sejak terjadinya perseteruan antara Kiai Ali Badri dengan RA, nampaknya yang namanya diskusi-diskusi itu tidak pernah terjadi. Kalaupun Kiai Ali Badri sempat melakukan pertemuan dengan pihak RA, yang terjadi di sana hanyalah kesepakatan-kesepakatan. Dari kesepakatan tersebut terjadi sebuah pengkhianatan-pengkhianatan di belakang hari, sering menuai kekecewaan. Kalau dulu dari pihak Kiai Ali Badri yang mendapati kekecewaan itu, karena apa? Antara di forum dengan di luar itu kejadiannya tidak sama. Itu yang terjadi. Dalam konteks polemik nasab saat ini, sejak awal kita melihat secara resmi RA tidak menanggapi adanya tesis Kiai Imad. Tetapi di sisi lain, di balik layar mereka menggerakkan muhibbinnya yang mempunyai kemampuan di dalam melawan, itu digerakkan. Pihak RA tidak betul-betul berada di depan, tetapi anak-anak pribumi, santri-santri pribumi untuk maju membantah dan melawannya. Seperti diskusi di Banten, siapa yang dimajukan? Di sana ada beberapa klan Ba'alwi, tetapi mereka tidak mengakui secara resmi mewakili Rabita Alawiyah.
kalau seandainya pihak Kiai Imad dan beberapa tokoh-tokoh yang lain yang diundang untuk diskusi di RA, kita betul-betul tidak yakin bahwa diskusi ini akan terjadi seperti yang kita bayangkan. Artinya diskusi ilmiah, buka-buka data, metode dilawan metode, data dilawan data. Tetapi mungkin lebih banyak ke kesepakatan. Walaupun itu terjadi sebuah diskusi, maka yang akan terjadi adalah debat kusir, sehingga menghasilkan sebuah kericuhan di forum. Kemudian nanti akan diputuskan dengan sebuah alasan yang tidak kondusif, maka diskusi pun akan dihentikan di pertengahan jalan. Kemudian hasilnya apa? Hasilnya akan terjadi framing dari hasil debat tersebut. Kemudian yang kedua, ini diskusi di UIN. Ada informasi bahwa diskusi di UIN ini mengalami kendala, mengalami tekanan, intimidasi. Yang tujuannya tidak lain agar acara ini tidak dilangsungkan. Yang tujuannya tidak lain adalah batal terjadi. Artinya tidak jadi dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya sebagai kalau background pendidikan biolog ya, baik pertanian atau teknik pangan tuh masih cabangnya ilmu biologi terapan itu. Kita semua tahu tanggal 10 September itu akan ada seminar ilmiah tentang peranan Klen Balawi seingat saya tentang di sejarah Indonesia itu ya. Narasumber utamanya Profesor Sumanto Al-Qurtubi dari King Fahd University, kemudian Kiai Imad, kemudian ada Ustadz muda Kiai Farihin itu. Jempol sama Kiai Farihin, berani datang, jantan ya. Begini, surat sudah disebar gitu ya, dan banyak tekanan pada Rektor UIN Wali Songo untuk membatalkan. Tekanan itu bahkan ada yang dari sama dosen ya. Padahal dosen itu harusnya membela kebebasan dan kemerdekaan akademik. Biarkan orang bicara, menyampaikan tesisnya, melawannya harus dengan membuat antitesis itu. Kepada Bapak Rektor UIN Wali Songo, maju terus Pak, kita kawal kebebasan akademik di Indonesia. Saya sendiri sudah mulai dipermasalahkan kok di bicara ini. Tapi ya kita harus jalan terus demi anak cucu kita, demi kebebasan akademik yang kita wariskan nanti. Kita tidak boleh berhenti sampai sini. Buat kalian yang mengintimidasi, menteror, kalian memalukan. Tidak layak mengaku sebagai bangsa Indonesia kalau tidak mampu menghargai kebebasan akademik, tidak mampu menghargai kebebasan berpendapat. Bahwa kebebasan berpendapat itu menimbulkan kegaduhan, ya nggak masalah. Kita mau merdeka dulu, mau revolusi juga gaduh. Ada yang pro Belanda, ada yang pro NKRI. Kita tahun 98 juga gaduh melawan tirani itu, sampai korban nyawa. Sekarang cuma diskusi aja ditekan. Apa yang disembunyikan oleh Robito Alawiyah dan Klen Habaib sampai orang seminar aja ditekan untuk dibatalkan. Jadi kalau khusus Balawi, kalau pembelaan nasabnya lakukan dengan etika akademik. Buat antitesis dari tesisnya Kiai Imad, publikasikan. Nggak harus jurnal ilmiah. Bikin buku, terbitkan di Google Playbook, asal ada ISBN-nya juga terindeks kok di Google Scholar. Tapi epistemologinya harus memenuhi standar ilmiah modern. Namanya ilmu itu kan teori yang harus diuji terus-menerus dengan bukti yang ada. Dalam hal ini nasab kalian ya harus diuji terhadap bukti yang ada. Bukti historis, bukti filologis, bukti biologis. Dan selama ini kan cuma teror
nasab, teror pakai akhirat, teror asyafaat, mengintimidasi orang yang mau datang berdiskusi, kemudian bahkan melakukan kekerasan seperti terakhir di Kerawang kemarin itu. Jadi keindonesiaan kalian ini dipertanyakan sekarang. Lebih tinggi mana posisi rasa kebangsaan kalian dengan nasab kalian gitu. Sampai di sini saya untuk Bapak Rektor UIN Wali Songo. UIN Wali Songo itu menyandang nama Wali Songo, tidak partikular Wali Songo yang mana. Kita sampaikan kita teruskan semangat Wali Songo dulu, kebebasan, kesetaraan. Dan Wali Songo tidak menganut perkawinan kafah seperti Balawi ini. Membaur. Wali Songo adalah kakek kita bersama. Entah mau jalur laki, perempuan, parental itu, Wali Songo adalah kakek kita. Mungkin banyak yang tidak bisa menelusuri, tapi banyak juga yang menelusuri. Jadi sampai di situ Pak Rektor, kita jalan terus, jangan khawatir. Kalau sudah terlanjur surat disebar terus batal, harga diri UIN akan jatuh. Demi kebebasan akademik, yang paling depan membelanya dan menjaganya adalah lembaga akademik, seperti lembaga penelitian, sekolah, termasuk lembaga tinggi pendidikan seperti UIN Wali Songo. Maju terus Pak Rektor, jangan khawatir, saya bersama Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.